dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, jazakillah khair sayang. Surat apa tadi nak? Surat Az-Zariyat ayat 58. Alhamdulillah. Abi, kakak izin bunda sapa pemirsa dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah ya Rabb. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Senang sekali, bahagia sekali kita masih dipertemukan dengan bulan yang luar biasa, yang penuh barokah, penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di bulan suci Ramadan. Dan masih bersama kita keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metro TV ya. Berjumpa kembali, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan iman Islam yang selalu kokoh ya Bia, dan menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, bahagia luar biasa. Nah, seperti tadi yang kakak bacakan surat Az-Zariyat ayat 58 ya. Allah itu Maha Pemberi, Masya Allah, tidak pandang bulu ya. Seluruhnya makhluk hidup di dunia ini Allah berikan rezeki. Yang beriman Allah kasih rezeki, yang tidak beriman pun Allah kasih rezeki. Baik banget Allah, Masya Allah ya. Dan kita akan bahas tema kita hari ini di dalam nama Allah yang sangat mulia, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki, dengan tema menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh rizki. Masya Allah. Kita udah sahur ya? Udah. Enak kan tadi masakan bunda? Alhamdulillah. Kesentul naik mobil bis. Mantul habis. Iya. Yuk sambil nonton kita yang belum sahur, ayo sahur. Yuk kita bahas dulu, Bi. Apa sih makna Ar-Razzaq itu, Bi? Siap. Ku cucur, ku cincin. Meluncur. Ya, sahabat Asmaul Husna di Metro TV yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah. Maqam Ibrahim terasa nyaman. Ngajak Mini sambil memurojaah ayat. Salam silaturahim dari keluarga Taufikur Rahman. Semoga semuanya pemirsa di Ramadan ini pada sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Jadi bunda, kakak, pemirsa yang saya sayangi rahimakumullah, Ar-Razzaq itu di Quran yang tadi kakak bacakan di surat ke-51 ya, surat Az-Zariyat, tepatnya di juz ke-26 ayat ke-58. Nah, bunda, kalau kita melihat secara makna etimologi, berasal dari akar kata ar-rizku. Jadi susunan dari 3 huruf, ro, zai, dan qaf, yang artinya secara pengertian luas memberikan pemberian tanpa mengenal waktu dan tempat. Tuh maknanya. Nah, oleh karenanya dengan tadi yang bunda telah singgung di Ramadan ini relevan sekali bunda dengan satu hadis yang memang Nabi kita Muhammad SAW langsung mencontohkan. Pemirsa, ini hadis khusus tentang bagaimana mengambil dari nama Ar-Razzaq, dan kita mencontoh dari akhlak baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, khususnya di bulan suci Ramadan yang sangat amat spesial sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hadisnya begini kakak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Pemirsa bisa diperhatikan. Jadi kalau kita baca hadis diawali dengan lafaz kana, secara ilmu mustalahul hadis menunjukkan pekerjaan Nabi yang istimror, yang kontinu. Jadi nggak hanya pelin-pelan adanya, karena sesuatu, nggak, memang begitu, berarti adanya Nabi begitu adanya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya baginda Rasul ajwadun nas. Ini di luar Ramadan udah menggunakan kata bentuknya isim tafdil.
Isim tabdil tuh kakak kalau kita belajar bahasa Inggris sama dengan superlatif. Oke. Jadi yang apa namanya, contoh apa bahasa Inggrisnya cantik? Beautiful. Nah, jadi lebih cantik. Tambahannya. So beautiful. Nah, kalau bahasa Arab namanya tafdil. Ini ajwadun nas. Adanya Nabi pemirsa di luar Ramadan udah manusia yang paling dermawan. Nah, disebutkan lagi sampai disebutin apa? Wa ajwadu, dan lebih sempurna lagi, lebih betul-betul dermawan, di mana sampai karena Jibril alaihissalatu wassalam, adanya malaikat Jibril menyaksikan di saat di Ramadan lebih lagi. Bahkan Bunda di ujung hadisnya sampai disebutkan apa tuh? Wa ajwadu minal khair minarihil mursalah. Jadi kedermawanan Nabi dalam memberi kepada sesama, apalagi di Ramadan, itu keberaniannya, kedasatannya lebih cepat, lebih dahsyat kedermawanan Nabi jika dibandingkan angin yang berhembus. Masya Allah ya. Jadi angin berhembus itu durasinya sangat cepat, tapi lebih dahsyat keberanian Nabi dalam mendermakan atau berbagi, mengambil dari nama Allah Ar-Razzaq. Jadi itu juga sebagai contoh ya, karena panutan kita itu bagian dari Rasulullah SAW. Di dalam nama Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya panutan kita, baginda Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Beliau itu begitu dermawan sekali. Beliau bukan orang miskin loh Kak. Beliau itu kaya raya. Tetapi beliau tidak akan pernah bisa tidur kalau hartanya masih ada. Dermawan. Nah apalagi di bulan suci Ramadan ini ternyata makin tambah lagi. Nah ini akan menjadi contoh buat kita ya. Betul dan sekali. kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menteladani nama Allah itu Ar-Razzaq. Jadi kita memberi kepada siapapun, berkasih sayang kepada siapapun Kak. Jadi memberinya itu bukan hanya sekedar memberi ketika kita punya rezeki aja. Memberi itu bukan hanya sekedar rezeki ya Bi ya. Betul. Apa saja, baik itu tenaga, pemikiran, atau mungkin sekedar senyuman. Nah itu luar Bahkan biasa. Bunda kalau kita lihat kemarin kita diuji oleh Allah dengan pandemi. Nah ini untuk membuktikan nilai ketakwaan kita, merealisasikan makna Ar-Razzaq dari nama Allah ini, bisa nggak kita memberi, tetap memberi, kalau bahasa Quran fisarra'i wadh-dharra'i, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Masya Allah. Oke kita jangan kemana-mana dulu pemirsa ya. Mungkin yang belum sahur, bangunin anak-anaknya dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Kita tengah membahas nama Allah yang luar biasa, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Dengan tema kita hari ini menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rizki. Masya Allah. Nah Bi, kalau kita dengar kata-kata rizki, itu biasanya orang tuh langsung konotasinya kepada harta ya. Uang, rezeki, pokoknya segala sesuatu yang tentang inilah harta benda, kehidupan duniawi gitu. Apakah memang hanya itu Bi rezeki itu? Konotasinya itu rezeki itu harus kaya raya dan sebagainya. Di dalam tafsir yang ditulis oleh tokoh ulama Indonesia kenamaan Buya Hamka, dalam tafsirnya bernama Al-Azhar, itu dijelaskan rezeki itu terbagi menjadi dua, Bunda Kakak ya. Ada yang disebutnya dengan bahasa material, ada yang non material. Nah ini kedua-duanya adalah rezeki yang harus kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah apa itu? Ya yang sifatnya berupa material, ya kita bisa alhamdulillah dapatkan. Tadi Abi sebelum ngisi di sini ada kajian dari awal, maksudnya tarawih perdana. Nah itu pindah, berangkat kita shooting hari ini di Asmaul Husna pakai kendaraan. Nah itu rezeki. Ya, nah alhamdulillah Bunda, bukan hanya demikian selesai kita kajian, kita beres-beres rumah. Ini rumah yang kita tempati, ini rezeki, gitu kan? Nah berupa yang sifatnya betul-betul manfaat buat kita, itu yang sifatnya material. Nah kadang-kadang memang manusia hanya tertuju sama yang material, padahal yang di luar
dari material, kalau bahasa Buya Hamka yang non material itu luar biasa. Satu, kita bisa ketemu Ramadan lagi di tahun ini. Itu rezeki. Masya Allah. Kayaknya nggak kelihatan. Iya. Ya, berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita yang kemarin punten di Turki korban gempa. Mungkin nggak bisa ngaji begini. Ya Rob, itu terhitung Bunda sudah hampir 40.000 jiwa yang meninggal tuh dengan seketika. Belum lagi yang hilang, tak kemana rimbanya. Nah, juga kejauhan lah ke Turki. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Cianjur. Itu ibarat lukanya belum kering. Nah, kita bisa nyaman gini. Ini rezeki yang walaupun nggak kelihatan adalah rezeki. Alhamdulillah kita ngaji di Asmaul Husna saat ini. Memaknai Ar-Razzaq. Ya, selesai kajian ya Allah. Ternyata kalau kita masih suka pelit sama orang yang pernah membutuhkan, apalagi saudara kita, padahal kita punya loh. Nah, lantas hati kita terketuk, habis ngaji Asmaul Husna, saya nggak mau begitu lagi. Rezeki, kenapa ada hidayah yang masuk ke dalam diri kita. Nah, pemirsa, rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, punten dari rumah tangga kita punya anak, bahkan anak cucu dengar kata, nggak ngerongrong, ya, punten nggak narkoba, nggak pergaulan bebas. Ini rezeki yang mohon maaf tidak bisa diukur oleh materi. Nah, jadi kalau meminjam bahasa Buya Hamka seperti itu Bunda, pembagian rezeki. Jadi gitu Kak, harta itu bukan hanya tujuannya untuk kita mencari harta yang banyak, tapi kita diberikan sehat oleh Allah. Ya, Kakak nikmat nggak Kak? Dari bangun tidur kan? Dari bangun tidur ya Allah alhamdulillah, selalu bersyukur tuh, jangan lupa tuh. Bangun tidur ya Allah alhamdulillah, nyawanya dikembalikan lagi sama Allah, ruhnya dikembalikan lagi sama Allah. Akhirnya kita semua bisa menikmati kembali, bernafas tuh Kak. Coba kalau udah sakit ya. Pahamin aja redaksinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Masya Allah. Yang tidur begitu tidur di Indonesia nggak satu. Ya, tapi begitu Allah kembalikan ruhnya, untung modelnya nggak kayak model kita teledor. Bayangkan kalau yang mestinya ruhnya orang Ciawi pindah ke orang Jakarta. Iya, tapi Allah nggak begitu. Allah Maha Pemberi. Nah, kan rezeki itu kan udah Allah atur ya. Dari mulai kita di dalam kandungan orang tua kita 4 bulan. Udah Allah atur tuh umur, jodoh maut, rezeki semuanya. Ya. Nah, kan kadang orang bilang begini, kan udah diatur semuanya, ngapain kita berusaha kalau gitu? Ya, Kakak pernah nggak berpikir gitu? Suka sih kadang kayak. Coba pemahamannya gimana tuh Bi? Kalau memang sudah Allah atur, kenapa kita harus ikhtiar? Kenapa kita harus berusaha? Ya, di sini Allah ingin melihat bagaimana kesungguhan daripada hamba-hambanya. Di Quran Bunda, awal juz 12, ya, di surat ke-11 pada ayat ke-6. Jelas, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan kakak, Abi, ya, segenap kru Metro TV yang ikut andil dalam syuting kali ini, Bunda, yang Allah anugerahkan akal. Binatang yang melata, nggak ada akal, itu udah Allah siapkan rezeki. Masya Allah. Nah, berarti walaupun sudah dipersiapkan oleh Allah, tetap harus ikhtiar dong ya. Betul. Nih Bun Bi, ada pertanyaan lu nih Bi dari netizen nih Bi. Bukan Masya cuma Allah. Bunda doang yang mau nanya, Oke, ada kita netizen dengarkan juga dulu yang ya. mau tanya. Coba pertanyaannya apa? Assalamualaikum Ustadz, saya Rara. Saya ingin bertanya, rezeki itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Namun apakah bisa diubah melihat dari usaha manusia itu sendiri? Terima kasih. Nah, itu dia Bi pertanyaannya. Ya, Kira-kira oke Kak, jawabannya gimana bagus Bi? pertanyaan itu. Ntar dulu Bi, jangan dulu dijawab. Tunggu ya. Biasanya ada yang lagi ke kamar mandi, ada yang lagi ke dapur nih ngambil sayuran. Biar nanti lebih jelas lagi jawabannya apa, kita tunggu dulu setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman dalam acara kesayangan kita Asmaul Husna. Udah pada kumpul semua tuh Bi, udah pada ngambil sayuran. Jangan lupa sahur, sahur itu sunnah ya. Itu untuk energi kita. Oke, kita akan kembali. Tadi ada pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya kita ulang Bi. Pertanyaannya adalah
Kalau rezeki itu sudah ditetapkan dan kita sudah berusaha, bisa nggak sih dirubah? Dirubahnya tuh dengan kita kan usaha nih, ikhtiar. Bagaimana dengan kerja keras yang sudah Allah tetapkan, misalnya harusnya 7. Bisa nggak sih berubah jadi 9 atau 12 dengan Nah ya usaha tuh kita? Bi, contohnya kayak misalkan ada pedagang-pedagang yang di pasar atau tukang sayur yang keluar dari pagi baru pulang lagi ke rumah malam. Bisa nggak sih Bi, rezekinya kan misalnya udah ditetapin segitu tapi bisa ditambah sama Allah. Kadang ada juga orang yang kelihatannya santai-santai aja kerjanya tapi sama Allah dikasih rezekinya banyak gitu Bi. Ya, pertama pahami pemirsa, ada yang tadi disinggung di saat segmen 2, material dan non material. Nah, yang kedua, Bunda, apakah bisa dirubah? Ya, jadi dalam ketentuan takdir ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Mubrom itu bersifat pasti sudah, ajal, ya, kemudian juga jodoh. Itu udah pasti, udah ketentuan. Nah, yang mu'allak ini yang masih bergantung, berarti bagaimana ikhtiar kita. Jadi kejawab ya tadi yang netizen, apa merubahnya? Merubahnya ya dengan kekuatan doa-doa hamba kepada Allah. Otomatis kalau dia berdoa, berarti dia ibadah. Nah, yang paling real lagi kakak, mana itu? Yaitu dengan kekuatan nilai sedekah. Ya, kalau di segmen awal Abi bacakan hadis yang disaksikan oleh malaikat Jibril di Ramadan, di mana Jibril menyebutkan bagaimana kedermawanan Nabi dalam berbagi, memberi itu lebih dahsyat ketimbang cepatnya angin yang berhembus. Nah, itu bisa merubah. Untuk yang sifatnya tadi Bunda tanyakan, kan udah ketakar ya, tapi masih bisa dirubah. Nah, kemudian kakak, tadi kakak sambung ya contoh orang yang sudah bekerja dengan maksimal, gitu kan. Tapi kelihatan hasilnya gitu-gitu saja. Nah, kakak itu kan menurut kasat mata kita. Belum tentu kita tanya kepada yang bersangkutan, kelihatan begitu. Tapi belum tentu kebahagiaan dia itu, ya boleh jadi lebih bahagia dia ketimbang yang tadi santai-santai tapi duitnya banyak. Nah, nilai barokah ini kakak yang kita cari. Makanya yang Allah lihat, yang dinilai bentuk ikhtiarnya. Nah, satu hadis Bunda, ini renungan buat para suami, ya, para pemimpin rumah tangga, juga saya bicara buat diri saya. Ini hadisnya pas sekali. Disebutkan Al-Hashimi dalam Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah, sampai kata Nabi, "Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha sholatu wala siyamu walal hajju walal umratu walakin yukaffiruha al-humumu fi talabil ma'isyah." Yang artinya pemirsa, sungguh dari dosa-dosa seseorang suami, dosa-dosa seorang yang mencari nafkah, yang bersungguh-sungguh nih, ya, dosa-dosa kita sangat banyak, wahai para ayahanda, para suami, dan itu tidak bisa luntur, tidak bisa gugur, tidak bisa terhapus dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya, dengan banyak haji dan umrohnya. Tapi dosa-dosa suami luntur, Allah hapuskan, Masya Allah, dengan kesungguhan dirinya untuk membawa kesejahteraan yang lebih baik untuk istri dan anak-anak. Mencari nafkah dengan Mencari yang nafkah. halal ya. Masya Allah. Nah, jadi ya semoga Bunda dengan nonton Asmaul Husna nih, para suami yang tadinya rada Tambah kedul, semangat ya. jadi rajin. Luar biasa Jadi tolong itu. tuh nggak bisa gugur sama sholat. Udah gitu sholat kita malas lagi, gitu kan. Udah nggak bisa gugur sama puasa. Tuh kadang-kadang puasa malah enggak. Iya. Tapi gugur. Ya, nih para kameramen, Masya Allah. ya bagian editing, insya Allah jadi tambah semangat lagi nih. Itu gugurin dosa. Jadi dari mulai Allahu Akbar. para pencari nafkah ini bukan cuma bapak nih, misalnya ada single parent juga yang mencari nafkah. Begitu beliau keluar dari rumah, niatnya mencari nafkah untuk keluarga, tentu saja dengan cara yang halal ya. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu ya. Jangan lupa juga mentang-mentang ini bisa gugur nih dengan sholat, nggak bisa, dengan ini nggak bisa. Ya udah cari nafkah aja, nggak sholat nggak apa-apa. Nggak gitu juga kali gitu kan. Tetap
tetap yang 5 waktu jalani. Tapi niatnya itu yang pertama. Begitu keluar dari rumah melangkah kaki, Bismillahirrahmanirrahim. Kebahagiaan, kesejahteraan, untuk istri keluarga. dan anak-anaknya, Allah gugurkan Masya dosa-dosa. Allah, baik banget Allah ya, luar biasa. Jadi itu tadi Kak, kejawab juga ternyata. Yang menurut kita, ya Allah kasihan ya berangkat dari subuh. Pulang subuh misalnya tukang jualan, apalagi jualan es. Tanggungan Dipikul. begitu ya, hujan misalnya musim hujan, berapa sih yang didapat gitu. Tapi kita lihat kayaknya cukup-cukup aja. Iya. Nah berarti mungkin keluarga ini memiliki sifat qanaah. Cukup. Berkah itu bukan berarti banyaknya rezeki yang dimiliki, belum tentu berkah. Bisa jadi dia nggak bisa tidur semalaman gara-gara mikirin segala macam, kerjaannya banyak, ternyata hutangnya lebih banyak daripada kita, iya kan? Tapi kalau tukang sayur, tukang beca dan sebagainya, misalnya kita lihat ya, segitu sudah memang kebutuhannya segitu, ya. Yang dicari itu berkahnya tadi berarti. Pesen Kak, kalau bahasa pantunnya, Gimana tuh, Bi? pergi ke Hong Kong dapat traktiran, Cakep. bisa beli baju dan rompi. Cakep. Mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Betul. Waktunya udah tinggal sedikit aja nih, nggak kerasa ya. Iya, Kesimpulan deh, kesimpulan dulu Ya, kesimpulan. oke, sahabat Metro TV. Jadi pertama, rezeki Allah udah persiapan untuk makhluknya yang akan mencarinya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, yang kedua, tapi butuh ikhtiar hamba-hambanya. Karena dengan ikhtiar ini satu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin, insya Ya, nah oleh karenanya waktu itu singkat banget Bun ya. Kayak pantun aja Kak ya. Boleh, Bi. Soto kaki di atas tikar. Cakep. Rezeki itu nggak ketukar. Soto kaki di atas tikar, rezeki udah ketakar. Masya Allah, dengan nama Allah Ar-Razak ini kita dapat pelajaran hari ini ya pemirsa, juga kakak, Abi, Masya Allah. Dari kita bisa memahami dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah orang yang mudah memberi, mudah memberikan kasih sayang kepada siapapun, kepada makhluk Allah semuanya. Tidak melihat, oh dia mah bukan agama kita, nggak usah dikasih, nggak gitu. Semuanya kita berkasih sayang karena kita memahami dan memaknai nama Allah yang maha sempurna, Ar-Razak, Allah maha pemberi. Insya Allah ya Kak, kita terus berbagi apalagi di bulan suci Ramadan ini. Terus ayo ibu-ibu juga semuanya tanamkan kepada anak-anak untuk selalu mudah memberi, mudah berkasih sayang kepada sesama ya. Alhamdulillah kita harus berpisah dulu nih. Tetap tunggu kami di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh